Audit syariah itu tadi. Kami pendekatannya adalah bukan pendekatan hanya pengelolaan keuangan, tapi pengelolaan kepatuhan syariah tadi. Apakah kepatuhan syariah, apakah pengelolaan zakat itu sudah sesuai dengan kepatuhan syariah, sesuai dengan agama, keputusan MUI tadi disampaikan, atau keputusan Perbasnas dan yang lainnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zakat dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Ruang inspirasi tempat kita berbagi kebaikan dan juga menebar keberkahan. Alhamdulillah Sobat Zakat, kembali lagi bersama saya Elia Anggraini yang akan menemani Sobat Zakat semua dalam perbincangan santai, tentunya seputar zakat, infak, dan sedekah. Baik Sobat Zakat, hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa, yakni tentang audit syariah sebagai pilar integritas pengelolaan dana zakat. Sobat Zakat, untuk membahas tema yang luar biasa dan spesial ini, saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat spesial, yakni Bapak Miftahul Huda, SPD MAG. Beliau ini adalah sebagai Ketua Tim Audit Syariah Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Sobat Zakat, mari kita sapa bersama-sama terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah Mbak Elia. Alhamdulillah, oke. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai audit syariah ya Pak, yang sedang dijalankan di Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nanti kita akan berbincang santai seputar tema tersebut. Baik, untuk penjelasan pertama ini kita akan santai sekali ya Pak ya. Jadi boleh Pak mungkin dijelaskan secara singkat terlebih dahulu apa itu audit syariah dan juga mengapa audit syariah ini penting dilakukan di lembaga seperti Basnas ini Pak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Elia. Selamat sore teman-teman di Basnas Media Center dan masyarakat pada umumnya. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang tahun 2011 nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di sana diamanahkan bahwa lembaga pengelola zakat itu wajib diaudit oleh dua hal. Yang pertama adalah oleh KAP atau Kantor Akuntan Publik. Yang kedua terkait dengan pengelolaan syariahnya itu diaudit oleh kementerian yang membidangi agama. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Audit syariah di sana disampaikan bahwa audit syariah ini nanti mengaudit tentang bagaimana pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL di lembaga amil zakat itu dikelola oleh akuntabel dan kredibel, seperti itu Mbak. Okay. Singkatnya seperti itu Mbak Elia. Berarti sangat penting karena sudah mengarah pada undang-undang ya Pak. Iya betul. Oke. Jadi mengenai tujuannya nih Pak, apa tujuan utama dari pelaksanaan audit syariah tahun ini Pak? Baik, kami saat ini sedang melakukan audit syariah di Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Jadi di audit itu kami pertama adalah tujuannya adalah memperoleh keyakinan yang memadai terkait dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan DSKL. Jadi apakah Basnas Provinsi Sumatera Selatan ini sudah mengelola zakat sesuai dengan regulasi yang ada. Yang kedua, kami dalam proses audit syariah itu adalah bagaimana kami bisa memberikan nanti rekomendasi yang baik, rekomendasi yang pas terkait dengan tata kelola zakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu untuk mencegah atau sebagai langkah preventif dalam pengelolaan zakat apabila nanti agar tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari regulasi yang ada, seperti itu sih Mbak. Jadi ada tiga hal itu. Ya, tiga hal yang penting mengenai tujuannya tadi ya Pak ya. Oke, nah di sini siapa saja nih Pak yang terlibat dalam proses audit syariah di Basnas Provinsi Sumatera Selatan khususnya? Baik, dalam proses audit syariah ini kami diberikan tugas oleh pimpinan kami, yaitu Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Beliau menugaskan kepada pertama adalah Bapak Syafi'i, itu selaku penanggung jawab tim kami. Yang kedua ada pengendali teknis kami, namanya Bu Nikmatul Adiyah. Kemudian saya sendiri diamanai oleh pimpinan menjadi ketua tim.
dan ada 3 anggota kami, yaitu ada namanya Mas Firdaus, ada namanya Mas Ali Effendi dan Mas Ali Ibnu Ulinwa. Jadi yang di lapangan ini ada sekitar 5 orang, Mbak Elia. Oke. 5 orang yang bertugas mungkin ya, yang untuk bertugas, audit di Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Nah, seberapa sering Pak audit syariah ini dilakukan dan apa indikator keberhasilannya nih Pak? Baik. Audit syariah ya. Audit syariah ini dilakukan pertama adalah kalau ada permintaan dari satuan kerja sebenarnya. Dari satuan kerja, dari Basnas, dari LAS, itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada langkah-langkah yang memang diperlukan untuk audit syariah karena disinyalir atau ada informasi bahwa di lembaga pengelola zakat itu ada hal-hal yang kurang pas atau ada penyimpangan sehingga perlu dilakukan audit syariah seperti itu. Oke. Jadi itu faktor yang indikator penting ya mungkin ya Pak ya. Betul. Oke, bagaimana nih Pak tahapan-tahapan dalam pelaksanaan audit syariah ini mungkin? Baik, audit syariah ini pertama adalah kalau di dalam teori audit ya Mbak Elia ya. Yeah. Di audit itu yang pertama adalah kami melakukan survei pendahuluan dulu. Survei pendahuluan ini kami melakukan pengumpulan data sebanyak-banyaknya terkait dengan tata kelola pengelolaan ZIS dan DSKL di satuan kerja atau unit kerja yang akan kita lakukan audit. Tentunya kalau dalam saat ini adalah di Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Setelah melakukan survei pendahuluan, nanti kami datang ke lapangan untuk melakukan entry meeting. Entry meeting kemarin sudah kita lakukan di Basnas Provinsi Sumatera Selatan ini. Kemudian setelah entry meeting kita jelaskan hal-hal yang akan kita lakukan di proses entry meeting itu, di proses pelaksanaan audit. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan audit sendiri. Pelaksanaan audit ini kami melakukan pengecekan atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang ada, kemudian dipadukan dengan hasil konfirmasi dan wawancara dengan teman-teman pengelola zakat di Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian setelah lakukan pelaksanaan, kemudian kami melakukan, kalau di kita istilahnya adalah exit meeting, exit meeting atau expose hasil audit. Nah, nanti di akhir kami akan menjelaskan hasil-hasil temuan-temuan atau hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Basnas Provinsi Sumatera Selatan apabila ada hal-hal yang terjadi kesalahan di sana gitu. Oke. Itu sih Mbak. Ya, berarti mulai dari tahapannya, dari perencanaan mungkin ya Pak ya, hingga ke pelaporan hasil auditnya gitu ya. Nah, apa saja Pak aspek yang menjadi fokus pemeriksaan dalam audit syariah di lembaga amil zakat ini Pak? Baik. Berbeda antara audit syariah dengan audit keuangan yang dilakukan oleh KAP. Tadi di awal kita jelaskan di Undang-Undang 23 tahun 2011 bahwa kalau audit keuangan itu dikelola oleh atau dilakukan pemeriksaan oleh KAP, tapi kalau audit syariah itu dilakukan oleh kementerian yang membidangi tentang agama. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Terkait dengan audit syariah ini, kami melakukan pemeriksaan dalam 4 hal. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen atau tata kelola Basnas itu sendiri atau unit kerja terkait dengan pengelola Basnas, yaitu berarti pertama adalah aspek tata kelola, kemudian aspek pengumpulannya, kemudian aspek pendistribusian atau pendayagunaannya, kemudian yang keempat dipadukan 3 hal ini dengan aspek kepatuhan syariah. Apakah 3 hal ini sudah sesuai dengan kepatuhan syariah atau tidak, seperti itu Mbak. Oke. Berarti dari pendistribusian zakatnya lebih penting mungkin ya Pak ditekankan di sini. Oke, apakah audit syariah ini hanya mencakup aspek keuangan Pak atau juga menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam program dan pendistribusian zakatnya? Iya, baik Mbak Lia. Tadi coba kita sampaikan juga bahwa di undang-undang tadi yang 23 2011 itu diamanahkan bahwa dalam pengelolaan ZIS dan DSKL itu harus pertama ada 3 aspek itu aman syar'i, kemudian aman regulasi dan aman NKRI. Nah, di situ juga dipastikan apakah proses
pengelolaan ZIS ini sudah sesuai 3 hal itu tidak gitu. Jadi bukan hanya aspek keuangan, tapi aspek dari aspek semua yang ada di Basnas ini, dari mulai tata kelola, pengumpulan sampai pendistribusian, sampai kita kaitkan dengan kepatuhan syariah dan 3 hal tadi itu, aman tadi itu, 3 aman tadi itu. Berarti bukan hanya mengenai keuangan saja ya Pak, tapi dari program mekanisme distribusinya, bahkan akad dan tata kelola juga senilai juga dalam hal syariahnya ya Pak ya. Oke. Nah di sini bagaimana nih Pak cara tim auditor memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga sudah sesuai dengan ketentuan syariah? Baik, terima kasih Mbak Elia. Jadi kalau kami itu kan auditor ya, sebenarnya di unit kerja kami, di satuan kerja kami, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, itu nanti ada proses sertifikasi terkait dengan auditor syariah. Nah, di sana juga dipelajari bagaimana ZIS dan DSKL itu dikelola, sehingga aspek-aspek mana yang mungkin dalam tanda kutip terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, ketika kami melakukan proses audit, itu yang pertama tadi tuh tahap-tahapannya kami jelaskan melalui survei pendahuluan. Di teknisnya, di pelaksanaannya, yang pertama adalah kami mencoba membuka atau verifikasi atau melakukan pemeriksaan terkait dengan dokumen-dokumen yang ada, berkas-berkas yang ada. Kemudian kami lakukan konfirmasi kepada teman-teman pengelola Basnas sendiri. Kemudian juga kami melakukan cek fisik lapangan. Apakah misalnya di proses distribusi atau pendayagunaan ZIS itu sudah sesuai aturan atau tidak, atau sudah dilakukan seperti apa dan bagaimana, itu kita cek di lapangan gitu Mbak. Apakah tim auditor juga mengacu pada Fatwa MUI mungkin Pak? Ya, mohon maaf ya, tadi Fatwa MUI beberapa regulasi juga kita pakai untuk menjadi pertimbangan dalam proses audit ini, selain keputusan-keputusan Basnas RI Pusat ya, dan juga peraturan tentang Kementerian Agama, peraturan Menteri Agama, Basnas Pusat, dan juga tentunya MUI yang tadi. MUI juga, selain undang-undang juga Pak, Fatwa MUI pastinya juga di sini ya. Apakah ada Pak perbedaan antara audit syariah dengan audit konvensional dalam hal pendekatan dan hasil yang diharapkan nantinya? Dalam hal ini audit konvensional mungkin audit keuangan kali ya? Iya, betul. Audit keuangan. Kalau audit keuangan itu hanya fokus kepada aspek pelaporan keuangan, tentang bagaimana keuangan itu dikelola, apakah sudah memenuhi standar akuntansi atau tidak. Mungkin kalau audit keuangan seperti itu, KAP, yang dilakukan oleh KAP. Tapi kalau kami audit syariah itu tadi, kami pendekatannya adalah bukan pendekatan hanya pengelolaan keuangan, tapi pengelolaan kepatuhan syariah tadi. Apakah kepatuhan syariah, apakah pengelolaan zakat itu sudah sesuai dengan kepatuhan syariah, sesuai dengan agama, keputusan MUI tadi disampaikan, atau keputusan Perbasnas dan yang lainnya gitu. Jadi bukan hanya keuangannya, tapi aspek tadi itu, tata kelola, pengumpulan dan pendistribusian. Berarti bukan hanya keuangan, namun juga mungkin prinsip keislamannya mungkin ya Pak ya. Ya, seperti itu. Nah, mengenai hasil ini Pak, setelah audit dilakukan, apa tindak lanjut dari temuan audit syariah ini Pak? Ya, jika nanti di akhir audit tadi kami sampaikan nanti ada exit meeting Mbak ya. Ada exit meeting, kami akan jelaskan kepada pimpinan dan teman-teman amil dan pengelola zakat, ZIS dan DSKL di Basnas Provinsi Sumatera Selatan ini. Kami akan sampaikan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Kemudian setelah itu kami akan menyusun, mohon maaf, sebelum menyusun laporan kami akan meminta tanggapan Mbak. Meminta tanggapan dari teman-teman di pengurus Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian setelah ada tanggapan, kami nanti akan menyusun laporan hasil audit atau LHA. Laporan hasil audit ini nanti akan kita kirimkan ke pengurus di Basnas Sumatera Selatan ini untuk mendapatkan tanggapan. Kemudian kami tunggu proses tindak lanjutnya. Kami akan pantau terus tindak lanjutnya, apakah nanti setelah laporan hasil audit ini terbit, apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak, nanti akan kita pantau sebagai langkah-langkah perbaikan untuk pengelolaan Basnas di Sumatera Selatan ini. Berarti tindak lanjutnya itu mungkin dari berdasarkan rekomendasi perbaikan dulu mungkin ya Pak. Baru pengurusnya nanti menindaklanjut agar tata kelolanya semakin baik gitu. Nah, bagaimana hasil audit ini bisa meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Basnas Sumatera Selatan khususnya Pak? Audit ini memang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Basnas Sumatera Selatan ini. Yang
juga akan meningkatkan trust masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa memang Basnas ini Basnas ini dikelola secara profesional. Betul. Kemudian juga sudah dilakukan pemeriksaan secara berjenjang dari mulai tadi audit syariah, kemudian audit oleh KAP, sehingga nanti kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Basnas di Sumatera Selatan ini diharapkan meningkat gitu, Mbak. Betul, Jadi meningkatkan trust trust ya. Oke. Jadi dengan adanya audit ini setiap kekurangan bisa diperbaiki. Iya, gitu. Jadi hal ini juga membuat pengelolaan lebih profesional dan terpercaya. Betul, mungkin ya mengenai audit syariah Iya. ini. Nah, apakah hasil audit syariah juga dipublikasikan, Pak, kepada masyarakat untuk menjaga transparansi mungkin? Nah, nanti akan harusnya secara untuk keterbukaan publik, harusnya audit syariah ini bisa dipublikasikan di masyarakat, entah itu melalui website atau lain atau media yang lain, silahkan saja nanti dipublikasikan sebagai langkah perbaikan, silahkan saja. Berarti memang dilaporkan secara terbuka juga ya Pak ya. Pak, kita berbicara lagi mengenai sinergi dan harapan nih Pak. Bagaimana nih Pak kolaborasi antara auditor syariah, pengurus Basnas dan pihak-pihak terkait dalam memastikan kepatuhan syariah ini Pak? Baik, terima kasih. Terkait dengan nanti sinergi selanjutnya seperti apa, yang pertama mungkin tadi kami akan terus memantau langkah-langkah yang akan diambil oleh Basnas Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan mungkin nanti di akhir hasil audit kami ada ada rekomendasi perbaikan akan kita pantau. Kemudian di sini kan juga ada di daerah itu adalah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, nanti juga akan berkoordinasi dengan teman-teman di Kemenak Provinsi Sumatera Selatan. Selaku juga di teman-teman di Kemenak Provinsi Sumatera Selatan ini juga selaku UPZ juga. Di sana kan selaku UPZ juga, dan juga tentunya akan terus berkoordinasi terkait dengan langkah-langkah selanjutnya bagaimana Basnas ini bisa dikelola dengan profesional dan lebih amanah lagi. Berarti alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Dan insya Allah semua pihaknya sama-sama menjaga amanah. Nah, untuk harapan, apa harapan Bapak terhadap hasil audit syariah tahun ini Pak? Hasil audit ini kami harapkan nanti akan mendapatkan nilai yang baik. Sebelumnya kami percaya bahwa audit syariah ini, pengelolaan zakat ini di mana di Basnas Sumatera Selatan ini dikelola dengan baik. Tapi baru percaya Bapak Ibu ya, Mbak Ana. Jadi baru percaya, belum yakin kami. Karena kami belum melakukan audit syariah secara rinci. Nanti di setelah akhir semoga kepercayaan itu akan meningkat kepada keyakinan bahwa memang benar pengelolaan ZIS di Basnas Sumatera Selatan ini dikelola dengan syar'i gitu, syar'i gitu. Jadi, itu harapannya sih. Jadi semoga mungkin meningkatkan kepercayaan masyarakat mungkin ya Pak kepada Basnas Sumsel khususnya. Nah, untuk apa pesan Bapak kepada seluruh amil agar tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam pengelolaan zakat khususnya Pak? Baik, terima kasih. Untuk teman-teman amil tetap semangat, kembalikan ke niat kita bahwa mengelola dana zakat ZIS dan DSK ini bukan mengelola uang sendiri atau mengelola uang pribadi, namun ini adalah amanah dari orang-orang atau masyarakat yang memberikan zakatnya atau memberikan infak sedekahnya kepada Basnas untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga teman-teman amil tetap berjuang, diniatkan jadi amil untuk beribadah, sehingga apa yang dilakukan memang benar-benar berkah, walaupun mungkin dalam tanda kutip hal-hal yang belum didapatkan di Basnas ini diperoleh oleh teman-teman amil, tapi tetap semangat bahwa kita mengelola anggaran atau uang atau dana itu dari masyarakat, sehingga benar-benar harus amanah. Jangan lupa diniatkan untuk ibadah dalam mengelola ZIS dan DSK ini. Itu Mbak Lia. Teman-teman Sobat Zakat, Masya Allah luar biasa sekali perbincangan kita hari ini Bapak. Berarti yang pesan tadi untuk khususnya kepada masyarakat ya Pak, agar lebih aware mungkin terhadap Basnas Provinsi Sumatera Selatan dan juga Basnas meningkatkan kualitas zakatnya tentunya ya Pak ya. Betul. Bapak, alhamdulillah sudah di penghujung waktu mungkin. Luar biasa sekali teman-teman.
perbincangan kita hari ini bersama Bapak Miftahul Huda tentang audit syariah sebagai pilar integritas pengelolaan dana zakat. Dari obrolan kita kali ini, semakin paham bahwa audit syariah ini bukan sekedar formalitas, tapi juga benar-benar menjadi upaya menjaga amanah, peningkatan transparansi dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat di Basnas tentunya. Sobat Zakat, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan inspirasi dan juga menambah wawasan bagi kita semua, khususnya dalam menjaga integritas lembaga zakat agar semakin profesional dan sesuai dengan syariah. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Miftahul Huda, atas ilmu dan insight yang sangat bermanfaat dan luar biasa. Dan tentunya terima kasih kepada Sobat Zakat yang sudah senantiasa stay bersama kami di podcast dan ruang inspirasi kita hari ini. Jangan lupa untuk terus dukung program-program kebaikan Basnas, karena bersama kita akan menebar lebih banyak manfaat bagi umat. Sobat Zakat, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Eli Anggreni dan juga narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sekali lagi. Sama-sama. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.